Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita tadi pagi setelah bermalam di Sunan Muria, akan tetapi sayang sekali kita tidak bisa naik ke atas Gunung Muria, ke tempat makam Sunan Muria, dikarenakan cuaca yang tidak kondusif, terjadi hujan dan hujan badai, sehingga kita tidak bisa datang ke tempat tersebut. Namun insya Allah doa-doa kita akan tetap sampai kepada beliau. Berbicara tentang Sunan Muria, Sunan Muria merupakan salah satu dari 9 wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Beliau menyebarkan agama Islam kepada para masyarakat Hindu dan juga Buddha, yang dikala itu agama tersebut menjadi mayoritasnya di Pulau Jawa. Beliau juga menitik beratkan ajarannya kepada para nelayan, pedagang, pelaut. Dan berbicara tentang Sunan Muria mempunyai nama asli yaitu Raden Umar Said. Beliau adalah keturunan dari Sunan Kalijaga yang melalui pernikahannya dengan Dewi Saroh. Sunan Muria dikenal dengan ilmunya yang sangat sakti. Beliau dan dikenal dengan ciptaannya yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Sunan Muria ini menikah dengan Dewi Sujinah, yaitu putri dari Sunan Ngudung. Sunan Ngudung ini merupakan putra dari Sultan Mesir yang melakukan perjalanan hingga Tanah Jawa. Dan Sunan Ngudung ini merupakan ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahan Sunan Muria dan Dewi Sujinah, beliau dikaruniai seorang anak bernama Pangen Santri, atau yang biasa kita sebut dengan Sunan Ngadilang. Sahabat keturunan media yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak metode-metode yang digunakan oleh Sunan Muria. Beliau mengambil metode-metode yang digunakan oleh ayahnya dalam menyebarkan agama Islam, yaitu menyebarkan kepada masyarakat Pulau Jawa. Akan tetapi Sunan Muria ini menyebarkan kepada daerah-daerah terpencil yang jauh dari peradaban kota. Dan beliau juga menyebarkan agama-agama Islam kepada para rakyat-rakyat jelata daripada para bangsawan. Dan Sunan Muria ini tinggal di desa Colo, yaitu salah satu desa yang berada di puncak Gunung Muria. Nah, dari nama gunung inilah sebutan Sunan Muria muncul. Tidak hanya berdakwah, Sunan Muria juga menyebarkan dan mengajarkan kepada para masyarakat Gunung Muria untuk bercocok tanam, berdagang, dan juga melaut. Tidak hanya di Gunung Muria, Sunan Muria menyebarluaskan agamanya, menyebarluaskan ajaran-ajaran agama Islam di desa-desa seperti Desa Tayu, Kudus, dan juga Juwana. Sunan Muria beserta murid-muridnya dikenal dengan fisik yang sangat kuat, karena beliau harus naik turun gunung setinggi 750 meter untuk berdakwah. Dan beliau lebih mencondongkan ajarannya kepada para rakyat-rakyat jelata daripada para bangsawan. Metode ini disebut topongali, yaitu menghanyutkan diri kepada masyarakat, sehingga Sunan Muria dapat mengajak masyarakat Pulau Jawa untuk lebih mudah untuk masuk Islam. Nah, banyak metode-metode yang digunakan oleh Sunan Muria. Salah satunya yaitu dakwah bil hikmah. Perjalanan Sunan Muria tidaklah mudah. Beliau walaupun kehadirannya diterima oleh masyarakat, akan tetapi masih banyak penduduk gunung yang menganut ajaran-ajaran dari nenek moyangnya. Ajaran-ajaran tersebut turun-temurun yang sangat kental dan sangat sulit untuk dirubah. Akan tetapi dengan kesabaran dan kebijakan Sunan Muria, beliau bisa mengubah kepercayaan tersebut tanpa paksaan. Dan seperti sunan-sunan yang lain, Sunan Muria tetap mempertahankan alat musik daerah, yaitu gamelan. Beliau tidak menghilangkan adat yang ada, akan tetapi beliau memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalamnya, sehingga ajaran-ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat. Dan beliau juga menciptakan tembang-tembang Jawa
Tembang-tembang tersebut berisi ajaran-ajaran Islam sehingga masyarakat dapat menerima tembang-tembang tersebut dengan baik. Sahabat Keturunan Media yang diberkahi oleh Allah SWT, kemuliaan atau karomah-karomah beliau terdapat pada barang-barang peninggalannya. Salah satunya yaitu pelana kuda. Pelana kuda tersebut biasa digunakan oleh masyarakat Gunung Muria untuk meminta hujan saat terjadi kekeringan. Nah, biasanya ritual tersebut dinamakan Guyang Cekatak, yaitu memandikan pelana kuda dari Masjid Muria sampai dengan Sumur Sendang Rejoso. Nah, biasanya pelana kuda tersebut dicuci, kemudian dipercikan kepada warga. Selanjutnya, warga meminta doa dan melakukan sholat meminta hujan. Dan ada barang-barang peninggalan Sunan Muria. Banyak barang-barang peninggalan Sunan Muria yang masih dianggap keramat oleh sebagian besar masyarakat. Barang-barang tersebut salah satunya yaitu situs air Gentong Keramat. Situs air tersebut merupakan salah satu peninggalan Sunan Muria yang sampai saat ini masih dianggap keramat oleh sebagian besar warga, sehingga sebagian besar warga masih merawatnya dengan sakral. Dan biasanya para peziarah ditawari untuk membawa air dari situs air gentong tersebut, karena dipercayai bahwa air dari gentong tersebut dapat menyembuhkan beberapa macam penyakit. Dan Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi. Beliau dimakamkan di puncak Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila terjadi kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.